Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Masjid ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, biasanya kalau di matematika ini ya, pembagian kuadran itu ada 4 ya. Di sini ada kuadran 1 ya. Saya buat ini ya. Saya singkat ada KW1. Ini ada kuadran 2. Di sini ada kuadran 3 dan di sini ada kuadran 4. Jadi pembagian kuadrannya adalah berlawanan arah jarum jam ya, ke arah yang berlawanan jarum jam. Kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, di kuadran 1 ini sudutnya ya, ada batasan sudutnya ya. Batasan sudutnya jika di kuadran 1 adalah dari 0 derajat ya sampai 90 derajat. Jadi kalau ada sudut 0 sampai 90 derajat itu adalah di kuadran 1 letaknya. Kemudian jika sudutnya sudah lebih dari 90 derajat ya sampai dengan 180 derajat dia berada di kuadran 2. Nah, sedangkan di kuadran 3 ini saya perbesar dulu ya. Sudutnya antara ya lebih dari 180 derajat ya sampai dengan 270 derajat. Nah, di kuadran 4 sudutnya dari lebih dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini dia ya pembagian kuadran di matematika ya. Kalau di kurpet di pengukuran pemetaan dia nanti searah jarum jam ya. Nah, nilai trigonometrinya di kuadran ini berbeda ya. Dia tidak selalu positif. Oke, kalau di kuadran 1 jelas semuanya positif ya. Semuanya positif untuk semua nilai trigonometri di kuadran 1. Sinnya ya. Sinnya itu positif. Jadi ini saya tulisnya di mana nih ya? Nih. Semuanya positif ya. Nah, di sini ada perbandingannya ya, persamaannya. Ketika nanti ada sin 90 sin 90 dikurangi alfa. Ini sudutnya ya. Sudutnya misalnya alfa itu nanti akan sama dengan cos alfa. Sebaliknya, nanti kalau ada cos, di sini cos ya. Cos 90 derajat dikurangi alfa nanti akan sama dengan sin alfa. Ya, sedangkan nanti tangannya tan 90 derajat dikurang alfa akan sama dengan kot tangan alfa. Nah, ini untuk tambahan aja bahwasanya kalau ada sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita ketemu dengan sin 60 ya. Sin 60 ya, itu berarti nanti sama dengan berapa? Masih ingat gak sin 60 setengah akar 3. Pasti nilainya ini akan sama dengan cos 30. Kenapa? Karena sin 60 ya itu kan sama dengan 90 dikurangi 30. Jadi nanti kalau ada cos 30 hasilnya pasti sama. Cos 30 derajat ya. Hasilnya berapa? Setengah akar 3. Karena 60 ini adalah di sini ya 90 dikurangi 30. Makanya seperti ini contohnya ya. Tapi nanti kalau ada soal misalnya soal sin 30 ya kamu langsung aja nulis hasilnya setengah. Tidak perlu pakai seperti ini kecuali nanti ada soal persamaan yang harus kalian gunakan. Bahasanya kalau misalnya ya di sini ada sin 27. Nanti persamaannya sin 27 dengan cos berapa yuk? Cos 90 dikurangi 27 atau sama dengan cos berapa? 63. Nah, ini persamaannya. Ya, tapi ini jarang kita pakai. Nanti dipakainya ketika ada soal persamaan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia yang di sini yang penting menurut saya di kuadran 2, 3 dan 4. Nah, ini contohnya sin 180 derajat dikurangi alfa, nanti itu akan sama dengan sin alfa. Masih sama ya, karena ini 180. Tapi nanti kalau cos 180 dikurangi alfa, nanti itu akan sama dengan negatif cos alfa. Begitu juga tan
Tan 180 dikurangi alfa itu nanti sama dengan negatif tan alfa. Jadi kesimpulannya, ketika dia di kuadran 2, ya, di kuadran 2, nilai yang positif adalah apa? Sin, ya, sinnya positif. Berarti di sini saya tandain positifnya hanya untuk sin, yang lain negatif. Ya. Kalau di kuadran 1 semuanya, di kuadran 2 hanya sin yang positif. Sekarang kita lanjut ke kuadran 3. Apa yang terjadi di kuadran 3? Ini ada beberapa langkah ya. Di kuadran 3 saya ambil masih 180. Kalau di kuadran 2 tadi kan 180 dikurang ya. Di kuadran 3 saya ambil ini. Sin ya. 180 ditambah, ini derajat ya, 180 derajat tambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Nanti kalau ada cos, saya tulis lagi ya, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Nanti ketika ada tan 180 derajat ditambah alfa itu nanti sama dengan positif ya, tan ya, tan alfa. Jadi kalau di kuadran 3 yang positif ya, kalau kita lihat yang positif adalah tan. Kita tuliskan sini ya, kuadran 3 yang positif tan, yang lain negatif ya. Kemudian terakhir di kuadran 4 ini yang positif ya, saya mulai dari sin dulu, dia pakainya 360 derajat dikurangi alfa ya, sama dengan negatif sin alfa ya. Cosnya 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Nah kemudian tannya 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, jadi untuk kuadran 4 yang positif adalah hanya cos ya. Kalau kita lihat ya, kita tuliskan kembali di sini ya, yang positif hanyalah cos. Nah, perhatikan lagi, ini kan dia positif ya, kalau berlawanan arah jarum jam dia positif. Tapi nanti kalau sudutnya searah, nanti sudutnya alfanya itu adalah negatif. Nah, makanya di sini ada persamaannya lagi. Kalau ini ya, saya tambahkan di sini ya, sin negatif alfa. Ya, jadi ada sudut yang dia misal dia ini searah dengan jarum jam seperti ini ya. Searah dengan jarum jam, maka nilai alfanya negatif. Contohnya seperti ini ya, sin negatif alfa. Maka dia akan sama dengan negatif sin alfa. Kalau cos di sini negatif alfa, maka dia tetap nilainya positif. Kenapa? Karena dia larinya adalah ke kuadran 4. Jadi nilainya cosnya adalah positif. Kemudian kalau tan ya, sudutnya searah jarum jam atau negatif alfa, maka dia tetap negatif. Nah, ini ya, ini adalah perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Contoh soalnya langsung ya, kita ke contoh soal. Nah, contohnya begini ya. Yang ditanya adalah misalnya di contoh ya, sin 120 derajat. Kalau pakai kalkulator kan gampang ya, tinggal ditekan sin 120 sama dengan hasilnya sekian gitu ya. Tapi kan kalau di ujian kita tidak pakai kalkulator. Nah, ini dia cara mengerjakannya. Sin 180 derajat. Kan dia dapat 120 dari mana? Dari 180 dikurangi dengan 60. Maaf. 60 derajat ya. Maka hasilnya nanti adalah sin 60 derajat. Di sudut istimewa nilai sin 60 derajat ya sama dengan berapa? Setengah akar 3. Sinnya positif karena dia di kuadran berapa nilai ini? Karena ini di kuadran atau di KW 2 ya, nilai sinnya positif. Nah, sorry saya lupa mengajak ini ya. Ini ada singkatannya ya.
Singkatannya gini nih, semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong ya. Semua, untuk semuanya nilainya positif di kuadran 1. Sindikat kita anggap sin ya, sinnya positif. Jadi yang kita hafalkan yang positifnya aja. Sindikat tangannya tangan ya, tangan atau tannya positif di kuadran 3. Kosong, kos ya. Kosnya positif di kuadran 4. Nah, seperti itu ya. Ini contoh lagi, misalnya saya punya soal ya, cos 135 derajat ya, maka akan sama dengan berapa? Cos ya 180 dikurang ya. Kenapa pakai 180 dikurang? Karena dia berada di kuadran 3 ya. Kurang berapa? Biar 135 ya, kamu hitung, atau bisa juga dibalik ya. 180 dikurangi 135 itu sama dengan berapa? 45 ya derajat. Maka diperoleh di sini sama dengan negatif cos 45 derajat. Loh, kenapa negatif? Karena dia di kuadran 2 seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jadi di sini di kuadran 2 sudutnya. Maka nilainya cosnya negatif. Jadi hasilnya berapa? Negatif setengah akar 2 ya. Kita pindah ke kuadran berapa ya kira-kira ya. Saya mulai dari cos lagi. Cos 210. Ayo, cos 210 di kuadran berapa? Kita tentukan ya, dia di kuadran, sudutnya di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti di sini cos 180 derajat ditambah berapa biar dia 210 tambah 30 derajat. Maka dia nanti hasilnya adalah negatif cos 30 derajat. Negatif cos 30 derajat sama dengan negatif setengah akar 3 ya. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya saya nggak terlalu banyak ngasih contoh ya. Anggap tan 315 derajat. Ini di kuadran berapa ya? Di KW 4. Maka kita ambilnya adalah tan berapa? 360 dikurangi 45 biar hasilnya 315 ya. Maka di sini negatif, karena kan di kuadran 4 tannya negatif ya, maka kita tulis negatif tan 45 derajat sama dengan negatif 1. Nah, ini contoh soalnya ya, tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan ke materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Rumusnya, kalau diketahui koordinat polar atau koordinat kutub ya, di sini dari koordinat polar atau koordinat kutub ya, diketahuinya pasti dia r, alfa. Alfa ini berupa sudut ya, ini berupa sudut. Jadi misalnya diketahui koordinat polar, ditanyakan koordinat kartesius, maka untuk mencari x dan y nya dari sini ya, untuk mencari x itu sama dengan r kali cos alfa ya, karena yang diketahui adalah r dan alfa. Kemudian untuk mencari y itu rumusnya adalah r kali sin alfa. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau x-nya pakainya r kali cos alfa, kalau y r kali sin alfa. Nah, sebaliknya, kalau diketahui koordinat kartesius x, y, maka koordinat polarnya atau koordinat kutubnya kita tentukan r-nya. R-nya sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian untuk alfa ya, untuk sudutnya kita cari dulu tan alfa. Tan alfa adalah y per x. Nanti kan ditemukan ya tan alfanya sekian, maka nanti kita dapat alfanya. Alfanya itu dari arkes tan, atau ini ya, arkes tan y per x, atau bisa juga dari alfa ini ya. Agar lebih mudah kita lanjut ke contoh soal saja. Nah, ini contoh soalnya.
nyatakan dalam koordinat kartesius ya untuk soal nomor A, sedangkan untuk soal B nyatakan dalam koordinat kutub. Karena yang di soal A diketahui koordinat kutub ya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kita tulis dulu ya untuk yang A, titik P-nya adalah 10,120 derajat. Maka R-nya sama dengan 10 ya. Alfanya sama dengan 120 derajat. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan X ya. X itu adalah R kali cos alfa. R-nya 10, cos alfanya cos 120 derajat. Maka 10 kali cos 120 derajat, ingat cos 120 derajat di kuadran 2 berarti nilainya negatif. Cos 120 itu sama dengan cos 60 ya. Negatif cos 60 ya, berarti nilainya negatif setengah. Dapatlah negatif 5. Ya, kemudian untuk Y-nya sama dengan R kali sin alfa. R-nya 10 kali sin ya, sin 120. Tenang, kalau 120 itu kuadran 2, berarti sinnya positif ya. 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. Maka koordinat kartesiusnya koordinat kartesius itu X, Y berarti negatif 5,5 akar 3. Selesai ya. Ini untuk mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Berikutnya untuk soal B, saya copy aja ya. Oke, soal B saya hapus dulu ininya. Soal B itu yang ditanyakan ini saya hapus ya, koordinat kutub. Nah, jelas ya. Yang B, A-nya berapa? Akar 3, negatif 1. Dia di kuadran berapa? Masih ingat nggak kuadrannya? X-nya positif, Y-nya negatif. Pasti dia di kuadran 4. Ya, lihat dulu ya. Kita tentukan dulu kuadran yang titik A ini. Ya kan, ini koordinat kartesius. Ya kan, ini X, ini sumbu Y. Ya. X-nya positif kan jelas di sini ya. Ini adalah nilai untuk yang X-nya positif itu di sebelah kanan. Kemudian Y-nya kalau dia negatif dia di bawah. Maka titik ini ada di kuadran 4 ya. Nah, kita cari dulu R-nya. Kita tentukan R-nya. R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar 3 dikuadratkan ditambah negatif 1 kuadrat. Ya, sama dengan akar 9 ya. Akar 9 ditambah 1. Akar 9 itu sama dengan berapa? 3 ya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Selesai sampai sini ya. Kemudian kita cari sudutnya. Tan ya, kita beralih ke sudutnya. Tan alfa sama dengan tadi apa? Rumus tannya Y per X ya kan? Y-nya berapa? Negatif 1 per akar 3. Ya, jelas. Ini alfanya sama dengan negatif tan arkestan ya, dari negatif 1 per akar 3. Nah, nilai tan alfa, ini kan tan alfa ya. Tan alfa yang nilainya negatif 1 per akar 3 itu adalah sudutnya 30 derajat ya. Kalau kalian belum hafal boleh pakai tabel yang kemarin ya, tabel yang sudut istimewa atau pakai kalkulator. Tapi kalau nggak pakai kalkulator ya bagus hafal ya. 1 per akar 3 itu untuk tan 30 derajat. Kita abaikan dulu sudutnya ya. Maksudnya abaikan dia negatif atau positif ya. Ini alfanya adalah 30 derajat. Ya, alfanya 30 derajat. Kita lihat ini tadi di kuadran 4 ya. Kita cari tadi kan. Nah, karena titiknya tadi berapa tadi? Akar 3, negatif 1 itu di KW 4. Maka alfanya
berapa? 360 derajat dikurang 30 derajat, atau sama dengan berapa? 330 derajat. Nah, nanti ketika misalnya kamu ketemu soal, ya kan, ini kan kebetulan di KW 4. Nanti kalau sudutnya di KW 3, nanti berarti kamu mencari alfanya ya. Misalnya nanti ya, sudutnya di KW 3, nanti alfanya berarti apa namanya? Jadinya 180 derajat ditambah alfa. Ya, sudutnya ini berarti kok sama-sama alfa ya, theta berarti ini. Saya buat tetanya nanti 180 derajat tambah alfa, berarti nanti kalau misalnya ketemu di sini 45, nanti 180 derajat tambah 45, seperti itu ya. Jadi nah, kita tulis jadi koordinat kutubnya ya, kita tulis R-nya tadi berapa? 2,330 derajat. Nah, ini dia. Oke ya, semoga paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.